Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini sebab kasih Tuhan boleh membangunkan kita dan kita boleh menikmati rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi. Mari kita awali hari ini dengan datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, yang boleh memberikan kami kasih sayang yang luar biasa untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun dan melihat bahwa Engkau besar dalam hidup kami. Kami awali hari ini dengan menyerahkan kehidupan kami. Mohon Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon, Roh Kudus tolonglah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan kita akan baca dalam dua bagian. Yang pertama dalam Yesaya pasal 6 ayat 5 yang judulnya Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayat 5 berkata begini, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, ini Tuhan semesta alam. Yang kedua 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Judulnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Demikianlah firman Tuhan. Nah, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menjadi bagian yang terindah bagi kita, di mana kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau ada nama hewan yang banyak sekali diucapkan orang di media sosial, tetapi juga di dunia nyata. Hewan itu ya kita sebut dogi ya. Tapi kalau salah kata hewan ini bukan dipakai untuk yang baik-baik saja ya. Kalau lihat orang salah, lihat orang tidak baik, lihat orang berbuat jahat, pasti kata ini akan keluar, orang akan bilang anjir atau apalah sejenis itu, demikian ya. Padahal dalam dunia perbinatangan, perhewanan, kalau anjing bertengkar, dia tidak bilang temannya dasar manusia ya. Tapi manusia, kalau kita lihat orang buat jahat ataupun kita salah paham dan bertengkar, kita akan mengucapkan kata-kata perhewanan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah gambaran hidup manusia, bahwa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dosa menguasai dunia ini, bahkan mulut manusia ini kadang-kadang tidak menyadari bahwa mulut ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Akan tetapi manusia kadang-kadang mempergunakan bibir ini dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Yesaya menyadari hal itu sebagai hamba yang dipilih Tuhan. Waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk melihat kemuliaan Tuhan, maka Yesaya menyadari dan dia berkata bahwa celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi saya ingin beritahukan kepada kita, ya memang kita semua tinggal di antara dan kita semua adalah orang-orang yang najis bibir. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan akan tetap memilih kita. Seperti Paulus menulis surat kepada anaknya Timotius. Dia berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya.
apapun keadaan kita, Tuhan akan tetap memilih kita untuk mengalami perjumpaan dengan kita. Tuhan ingin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita. Tuhan ingin supaya kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita mencapai tujuan, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, di mana Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita jatuh, kita dalam keadaan penuh dengan masalah dan persoalan, tidak ada satupun manusia yang akan bisa menolong, membantu kita, mengangkat kita, mengeluarkan kita dari kejatuhan itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita di pagi hari ini, Yesaya maupun Paulus mengingatkan kita bahwa siapapun kita, keadaan apapun kita, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan memilih kita dan Tuhan ingin supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan akan terus mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan di pagi hari ini, mari bagaimana dengan kita? Masihkah kita ingin mencari Tuhan supaya kita terus mengalami Tuhan, mengalami dan mengalami Tuhan? Biarlah di sepanjang hari ini kita serahkan seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya di sepanjang hari ini kita semua mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita aminkan renungan di pagi hari ini dengan PKJ 200, Kudi Ubahnya. Tuhan, ubahkanlah kami. Kami membawa kehidupan kami kepadamu Bapa. Tolonglah kami, jangan biarkan kehidupan kami menjadi tersesat kalau kami berjalan sendiri. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan di hari ini. Kami mohon, tolonglah kami dengan segala aktivitas kami, di segala kelemahan kekurangan kami. Mari tangan-Mu yang lembut dan penuh kasih jamahlah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah Tuhan beri jalan keluar, yang dalam persoalan Tuhan kiranya membukakan jalan. Segala beban-beban hidup kami bawa di kaki Tuhan, dan kami percaya lewat semuanya ini kami akan mengalami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkat kasih sayang yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus, di dalam tuntunan Roh Kudus, senantiasa tercurah bagi kami saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat beraktivitas.